A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan kali ini Allah masih menganugerahkan kemampuan kita untuk berbahagia dan berbagi kebahagiaan kepada yang lain. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala karena Allah memang maha suci. Walhamdulillah, kita puji Allah setinggi-tingginya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemirsa, sahabat dakwah yang berbahagia, dimanapun sahabat berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menghadapi musibah. Sahabat dakwah yang kami muliakan, hidup dan kehidupan kita selalu ada suka, selalu ada duka. Tidak mungkin selamanya suka, tidak mungkin juga selamanya duka. Ada yang membahagiakan, ada yang tidak membahagiakan. Ada yang membuat kita tertawa, ada juga kalanya membuat kita menangis. Bagaimana cara sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah menghadapi ketika kita dapat musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang menurut kita itu membuat kita tidak bahagia, boleh jadi. Namun demikian, ada beberapa upaya yang diajarkan kepada kita. Yang pertama, hendaknya as-sabru, hendaknya kita bersifat sabar. Bukankah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Kita menahan diri untuk tidak mengeluh, untuk tidak ikhlas, untuk tidak terlalu kecewa. Apapun yang Allah tetapkan kepada kita, hendaknya kita bersabar. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin, karena orang-orang yang sabar itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak membahagiakan kita, maka hendaknya kita bersikap sabar, tahan, kemudian kita kelola emosi kita sehingga menjadi orang yang sabar, nanti akan menjadi orang yang ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang tidak membahagiakan kita pun semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, semua qadarullah yang Allah takdirkan, baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Karena memang semua dari Allah, ketika kita suka kepadanya, maka kita bersyukur. Tetapi ketika kita tidak suka terhadap musibah itu,
Apapun yang terjadi, maka hendaknya kita bersabar. Karena kesabaran inilah yang akan menuntun seseorang kepada ketulusan, keikhlasan, bahkan puncaknya menganggap semua ketentuan ini adalah ketentuan Allah, sehingga kita menjadi hamba yang kuat imannya, kuat ibadahnya, kemudian nanti akan kita perbaiki akhlak kita. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang kita bisa lakukan ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, atau bisa kita sebut dengan musibah, maka hendaknya kita membiasakan diri untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya hari ini beberapa tempat ada musibah kebakaran, ada tanah longsor, ada angin puting beliung, bahkan ada kapal tenggelam dan lain sebagainya. Maka harus kita biasakan lisan kita, pikiran kita, dan hati kita untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini dari Allah, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua yang kita miliki hari ini berupa posisikah jabatan, berupa status sosial kah, harta benda, bahkan keturunan boleh jadi, atau apapun yang kita miliki hari ini, semua itu adalah yang Allah titipkan kepada kita. Karena ini merupakan titipan, maka hendaknya kita katakan inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Kalau sudah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengucapkan dengan lisannya, merasa dengan hatinya, kemudian berpikir secara logis karena memang itu milik Allah, maka ulaika alaihim sholawat. Mereka itu akan Allah berikan kemudahan, Allah akan angkat derajatnya, bahkan Allah muliakan baik di dunia ini ataupun di akhirat. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting bagi kita. Yang pertama, membiasakan diri, melatih diri untuk bersabar. Yang kedua, belajar untuk sering mengungkapkan kalimat inna lillahi, baik dengan lisan kita ataupun dengan hati kita, bahkan pikiran kita, sampai nanti kepada perilaku kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan dengan cara berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berhusnuzon? Karena semua ini sangat terkait dengan prasangka hambaku, kata Allah. Ketika hambaku berprasangka baik, maka akan berakibat baik. Tapi ketika hambaku berprasangka buruk, maka dia akan kembali kepada keburukan. Oleh karena itu tidak ada pilihan. Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, yang tidak sesuai dengan keinginan kita terhadap dengan pasangan, dengan anak, dengan kolega kita di kantor, maka yang tertinggi kita harus berhusnuzon. Kenapa harus berhusnuzon? Karena semua ketentuan Allah yang Allah tetapkan, ketika kita berprasangka baik, inna ma'al usri yusra. Sesuatu yang menurut kita adalah musibah ini, Allah akan angkat derajat seseorang. Bukankah dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang yang kena tusuk duri, bahwa semua itu adalah dalam rangka ampunan Allah, dalam rangka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi bagi mereka yang sabar, bagi mereka yang membiasakan diri mengucapkan istirja, bagi mereka yang membiasakan diri untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hal yang penting juga bagi kita, berprasangka baik, berpikiran baik, berperasaan baik, sampai berkata-kata baik, berperilaku baik, sampai pun status sosial yang baik misalnya. Semua itu dalam rangka kita berusaha untuk menghadapi semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu
maka harus kita tanamkan dalam hati kita semua musibah yang Allah berikan, semua sesuatu yang tidak mengenakkan kita, yang tidak kita sukai, itu adalah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Orang yang akan diuji itu dan Allah akan angkat derajatnya ketika mereka menganggap itu bagian daripada ibadah. Semakin kita dapat ujian, semakin banyak sesuatu yang tidak kita sukai, maka yakinlah bahwa semua itu adalah ketentuan Allah yang siapa yang menghadapinya penuh dengan kesabaran, siapa yang menghadapinya dengan istirja, siapa yang menghadapinya dengan kekuatan husnuzon, maka pada saat yang sama dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dekat dengan Allah, semuanya akan Allah berikan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Tidak hanya Allah berikan pengabulan doa, tidak hanya Allah berikan solawat kepada mereka, tidak hanya itu, bahkan rahmah. Allah akan berikan kasih sayang yang walaupun boleh jadi tidak mereka minta, tapi Allah berikan. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu dalam koridor petunjuk Allah. Mereka akan Allah berikan jalan. Bahkan sesuatu yang boleh jadi sulit untuk diterima oleh akal, tapi Allah berikan jalan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah disangka dan diduga oleh hambanya. Demikian sebagai renungan, sebagai tips atau upaya kita ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai atau sering kita sebut dengan musibah. Terima kasih. Inilah yang dapat kita sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.